dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Yunto Pasal 64 KUHP. Tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka, tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah melaporkan kepada kami terkait tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Angkasa Pura, Bandara Samsudinor, kemudian dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. Melalui penindakan ini KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi tidak kembali terulang, sekaligus memberi kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah praktek tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, di mana KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Saudara TAR selaku Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada kesempatan kali ini KPK melakukan penahanan terhadap di antaranya 2 tersangka tersebut, yaitu Saudara APN dan Saudara ASB. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan menampilkan barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penangkapan pada kegiatan tersebut, yaitu sejumlah uang tunai senilai 318 juta rupiah. Cukup, kawan-kawan? Yang jawab aja.
Kawan-kawan, kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini dulu saja. Nanti kita akan buka lagi setelah sesi konferensi pers yang kedua. Satu Mas Mario, dua Mas Rio, ini selalu satu paket. Ada lagi kawan-kawan? Oke, Mas Mario, kesempatan pertama kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Selamat pagi Pak Deputi, Mas Subir. Ya, ini terkait kasus dugaan di Kajari ASU ini. Ya, yang saya ingin tanyakan pertama, tadi singgung Pak Deputi soal bagaimana ada salah satu tersangka yang ditetapkan yang masih dalam masa pencarian. Gitu. Nah, informasi yang diperoleh itu yang saya ingin konfirmasi, apakah benar pada saat dilakukan OTT yang bersangkutan sebenarnya berada di lokasi, namun dia melarikan diri, bahkan menabrak para petugas atau penyidik, dan kemudian kabur ke wilayah arah kiri, yang kalau kiri itu berarti ke arah hutan, kalau ke kanan itu ke kota atau ke... Nah, apakah benar yang bersangkutan Kasidatun ini melakukan upaya kekerasan dengan melawan atau bahkan menabrak? Apakah kemudian itu bisa menjadi pasal tersendiri atau memberatkan yang bersangkutan? Dan bagaimana sampai saat ini tim itu sendiri melakukan upaya pengejaran terhadap, ini kan soalnya wilayahnya agak menarik, hutan gitu kan. Kalau nyari di kota kawan-kawan jagoan lah, kalau nyari di hutan kan butuh mental Rambo juga gitu loh. Nah, kedua, untuk kedua huruf besar, ya, pertanyaan soal tersangka APN. Yang setahu saya, kawan ini sudah pemain sejak di Kejati DKI. 2013 kawan ini tersandung kasus penghentian pajak. Nah, setelah kasus tersebut 2013, yang bersangkutan dimutasi, dan menariknya tak lama dari situ justru promosi, mendapat promosi jabatan, bahkan sekarang menjadi Kajari di ASU. Kalau kemarin itu saudara RZ itu sempat bermasalah, terus kemudian hanya sanksi disiplin, terus melakukan pemerasan lagi, ini kan ngeri gitu, ini laten gitu loh. Kan sampai ke neraka dia juga bisa juga tuh, masih ngeruk-ngeruk gitu loh. Apakah akan melakukan tindak pidana lain, tidak hanya saat dia berada di Kejari ASU. Nah, kemudian terkait pemerasan atau bahkan temuan-temuan dengan modus ancaman-ancaman, apakah KPK akan melakukan pendalam dugaan penyidikan terkait pengadaan di SKPD tersebut? Misalkan tadi dikatakan bahwa Kadis Pendidikan di Pras dapat 200 juta, 200 sekian, 270 juta. Nah, itu proyek apa tuh? Nah, kok APN bisa tahu tuh? Artinya ada kejanggalan di situ. Nah, proyek itu kan disebutkan berapa kadis, berarti ada barang yang nggak beres, berarti ada dugaan tindak pidana korupsi di SKPD tersebut. Apakah KPK juga akan mendalami dugaan-dugaan? Ya, mungkin pintu masuknya si APN ini. Cekek dia aja, sebut yang mana yang ada korupsi. Keluar semua tuh bunyi. Kalau kagak bebesin aja. Kasih dakwaan paling maksimal. Nah, terakhir memastikan. Ini apakah barang ini mau diserahin lagi nih? Memastikan aja. Biar masyarakat... Baik, bisa baru saja kita saksikan bersama konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK mengenai OTT KPK di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Hulu, Sungai Utara.